Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya IJM TV. Di pagi ini saya akan praktekkan cara melepas radiator. Ini kemarin air radiatornya bocor ya teman-teman. Ya, kita siapkan bak, tang japit, tang biasa, kunci 10 dan obeng min teman-teman. Ya, langsung saja kita akan praktekkan cara melepas radiator, kemudian kita akan servis sendiri radiatornya, bawa ke tukang servis radiator ya teman-teman. Sehingga nanti kalau teman-teman menghadapi kasus seperti ini, mobilnya Terios atau Avanza Xenia sama saja ya teman-teman. Saya kasih tahu caranya untuk melepas dan untuk membawa ke tukang servis radiatornya agar biaya lebih hemat teman-teman. Ya, ini air radiator kemarin kosong ya teman-teman. Waktu diisi itu airnya langsung netes ke bawah teman-teman. Ya, langsung saja kita akan praktekkan cara membukanya teman-teman. Nanti kita akan buka cover kipas radiatornya ya teman-teman. Ya, pertama-tama kita lepas dulu bagian belalai dari moncong filter udara ya teman-teman. Ini karena akan mengganggu saat melepas radiatornya teman-teman. Kita gunakan obeng kembang, kita lepas dulu baut plus kasarnya ya, yang 2 biji ini di depan. Cuman kemudian klemannya kita lepas, kita tarik saja seperti ini. Ya, ini sudah terlepas teman-teman, agar lebih leluasa ya. Kita melepas air radiator dan mencopot radiatornya teman-teman. Ya, setelah itu klem bagian atas kita lepas. Ya, kita gunakan tang. Ini selang ke cadangannya, ke air cadangan kita lepas dulu. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, ini tadi airnya sudah saya isi ya teman-teman. Kemudian kita lepas dulu bagian bawah di baut buangan radiatornya teman-teman. Ya, ini cara ini bisa dilakukan sendiri ya teman-teman. Simak videonya baik-baik agar teman-teman bisa mempraktikkan sendiri. Ini sangat mudah ya. Barangkali ketemu masalahnya sama, air radiator pas diisi dia kosong ataupun radiatornya bocor teman-teman. Ya, kemudian kita lepas dulu cover atau dudukan dari kipas radiator ya, water fan-nya ini. Kita lepas, bautnya ada 4 teman-teman. Di atas 2 dan di bawah juga 2, pakai kunci ring 10 teman-teman. Ya, nanti soket di bagian kipas radiatornya bisa dilepas ataupun tidak dilepas, tidak apa-apa ya teman-teman. Kadang soketnya itu macet waktu kita melepasnya ya. Jangan dipaksa, nanti bisa pecah kancingannya dan akan sangat berbahaya. Dia bisa kendor sehingga waktu mobil jalan dia tidak berputar kipasnya saat mesin panas tuh. Ya, ini sudah terlepas ya. Kita cukup geser ke dalam sedikit, tidak usah dilepas soketnya ya kalau susah. Kemudian selang bagian bawah kita lepas juga teman-teman, gunakan tang. Ya, harus hati-hati, jangan dicukil-cukil ataupun ditekan-tekan pakai obeng, nanti bisa pecah selangnya atau akan tergores di bagian radiatornya. Harus sabar. Ya, ini sudah terlepas bagian bawah, kemudian kita lepas dudukan pengunci radiator bagian atasnya teman-teman. Ya, ini sangat mudah ya teman-teman, bisa dilakukan sendiri di rumah agar menghemat biaya ya. Tidak perlu bawa ke tukang servis
radiator ataupun servis mobil ya. Ya, kita lepas plat sebelah kanan dan kemudian yang satunya sebelah kiri kita lepas juga. Ya, ini sudah terlepas, langsung saja kita tarik ke atas ya teman-teman. Ya, sangat mudah seperti ini. Ya, kita lihat kancingannya di bagian bawah ini ada lubangnya ya teman-teman. Nanti saat pemasangan harus benar-benar masuk ya. Ada lubangnya. Ya, seperti ini. Ya, dan kita lihat ya teman-teman, ini bocorannya sudah kelihatan ya teman-teman. Nanti kita akan bawa ke tukang servis ya. Kemarin juga saya lihat ini bocornya dari sebelah kiri ya. Waktu diisi langsung airnya menetes. Ya, kita akan bawa ke tukang servis teman-teman. Ya, ini sudah sampai ya. Jarak dari rumah saya sekitar 10 kiloan teman-teman. Ini di Abah Servis Radiator Arema, daerah Tengguli, Tanjung teman-teman. Ya, langsung saja ini kita akan perbaiki ya. Pertama-tama kita akan panaskan ya di bagian yang bocor agar kotoran-kotoran atau kerak-kerak yang bocornya bisa kelihatan. Ya, ini kisi-kisi di bagian kanan kiri yang bocornya lepas dulu ya, agar memudahkan dalam penambalan radiator yang bocor teman-teman. Ya, kemudian dikasih saya lihat ya, dikasih plat untuk menutupi di bagian yang bocor. Ya, setelah itu dilem besi teman-teman. Ya, abahnya mengaduk lem besi yang hitam sama putih ya. Ini akan mengering dalam waktu 5 menit. Nah, diaduk sampai rata. Nah, setelah itu dipanaskan dulu di area yang akan dilimnya teman-teman. Ya, ini agar teman-teman tahu ya cara servis radiator itu seperti apa ya, seperti ini teman-teman. Ya, dikasih lem besi. Ya, kemudian dikasih platnya ya teman-teman untuk menutup di lubang yang bocor halus itu teman-teman. Ya, ini platnya dipasang. Setelah itu dikasih lem besi kembali ya di antara sisi-sisi luar dari platnya agar benar-benar rapat. Ya, kemudian dipanaskan kembali agar benar-benar menyatu ya antara lem besi sama platnya teman-teman. Ya, ini kata abahnya, cara ini aman ya teman-teman, bisa dipakai tahunan dan tidak akan bocor lagi ya teman-teman. Ini kalau sudah parah banyak yang bocor harus diganti Ya, oke, radiatornya. ini proses untuk mengetes ya teman-teman, apakah masih ada bocoran ya di radiatornya. Nah, ditutup dulu selang-selang bagian atas dan bagian bawahnya. Ya, kemudian sepertinya nanti ini sama abahnya akan ditiup ya teman-teman. Apakah masih ada gelembung-gelembung kebocoran di dalam radiatornya.
Ya, ini sudah ditiup dan tidak ada gelembung ya teman-teman, berarti sudah rapat di bagian radiator yang bocor. Ya, selanjutnya akan dilakukan pembersihan ya, sisa-sisa kotoran atau kerak yang ada di dalam radiatornya, teman-teman. Ya. Kemudian diisi air ya, sampai penuh, kemudian dibilas agar benar-benar keluar semua kerak-kerak atau endapan-endapan sisa radiatornya, teman-teman. Ya, itu sangat kotor sekali ya teman-teman. Banyak sekali kerak-kerak warna coklatnya. Ya, ini sudah diulangi berapa kali ya teman-teman. Sudah benar-benar bersih dan rapat di radiatornya. Tidak ada lagi kerak-kerak sisa endapan air radiator yang bertahun-tahun terjebak di dalam radiator. Ya, ini ongkosnya sangat murah ya teman-teman, cukup Rp50.000 saja, sudah beres. Kita akan lanjut pulang. Ya, oke, inilah hasil tadi habis diservis ya teman-teman. Kita akan lanjut pasang ya. Ini sebelumnya saya pakai air radiator coolant Preston ini ya teman-teman, tapi kata abahnya sarannya kalau sudah pernah bocor seperti ini tidak usah pakai air coolant lagi ya teman-teman, karena ada bahan kimianya nanti mengakibatkan bisa bocor ke yang lainnya teman-teman. Ya, ini radiator masih ori ya teman-teman, tahun 2011 seperti tahun di mobil ini teman-teman. Ini sudah saya upgrade ya teman-teman, bisa lihat di beranda YouTube saya ada upgradean Terios lama jadi Terios yang TRD teman-teman. Ya, ini kata abahnya ya teman-teman. Ini harusnya pakainya airnya air matang ya teman-teman, yang air yang kita masak ya, mendidih, sehingga endapan airnya sudah menempel di ketel atau di pancinya teman-teman. Ya. Kalau sudah radiator bocor seperti ini ya teman-teman, saran abahnya ya seperti itu, tidak usah pakai air coolant ya, pakai saja air matang ataupun air dari air mineral yang isinya 1,5 liter ya, jangan air mineral yang isi 0,5 liter, itu masih ada endapannya teman-teman. Ya, saya akan menuruti saran abahnya ya teman-teman. Karena kalau beli radiator ini sangat mahal, ini harganya sekitar di atas 1 jutaan ya teman-teman. Sehingga saya akan memasak air, kemudian nanti kita akan isi dan kita akan kuras dulu air radiator, sisa-sisa yang ada di dalam mesin agar keluar semua dan diganti dengan air yang kita masak tersebut teman-teman. Ya, ini kita proses pemasangan kembali ya. Seperti awalnya ya. Kemudian nanti saya akan kasih tahu cara memblending ya, agar air benar-benar masuk ke dalam mesin dan tidak ada lagi ruang kosong atau ruang hampa yang ada di mesin, yang itu akan mengakibatkan mesin jadi overhead ya, karena tidak berputar sirkulasinya, masih ada ruang kosong atau udara di dalam mesin teman-teman. Ya, kita pasang selangnya teman-teman. Ini pakai lemnya lem pipa nggak apa-apa teman-teman, karena saya adanya di rumah lem pipa. Kalau lebih bagus lagi pakai lem sealer ataupun pakai lem tribon ya, agar benar-benar rapat. Airnya tidak akan keluar dari selang yang besar bagian bawah dan bagian atas. Ya, kemudian kita pasang cover
kipas radiatornya. Ya, ini selang yang bawah juga kita kasih lem teman-teman ya. Kemudian kita pasang lagi selangnya dan klemnya harus benar-benar kencang ya. Usahakan seperti semulanya. Bekas klemnya kan ada semacam tanda ya. Kita pasang seperti semula klem masang di selangnya teman-teman. Ya, ini akan lebih bagus kalau cover kipasnya kita lepas ya, tapi ini saya waktu melepas soketnya sangat kesulitan ya teman-teman, sehingga tidak saya lepas, cukup kita geser saja seperti ini. Ya, pemasangan selang bawah sudah beres, kita akan pasang tutup atau cover kipas radiator teman-teman. Ini bautnya harus benar-benar kencang ya, yang atas dan yang bawah. Jangan sampai kendor, nanti akan lepas sendiri kalau kena getaran teman-teman. Ya, ini sudah kita kencangkan di bagian bawah, kemudian kita lanjut ke bagian atas. Ya, semoga teman-teman paham ya, ini cara melepas radiatornya ya. Ini sama saja motor Avanza Xenia Terios. Ya, seperti ini cara bukanya karena mesinnya juga hampir-hampir sama ya, mirip-mirip teman-teman. Ya, kita pasang seperti semula dulu ya, selang-selangnya. Kemudian kita akan lanjut blending ya. Kita akan bersihkan air radiator di dalam mesin agar keluar semua. Nah, kita gunakan air dari selang ya teman-teman, air dari sanyo. Kita masukkan full seperti ini sampai penuh. Setelah penuh kita lepas bagian bawahnya teman-teman. Ya, ini sudah penuh. Kita lepas bagian bawahnya teman-teman. Ya, jangan khawatir dinamo kipas bisa rusak karena kena air ya teman-teman. Ini karena sudah ada pelindungnya teman-teman, tidak akan masuk ke dalam dinamo kipas radiator. Ya, kita buka bagian bawah dan ini terlihat masih banyak endapan-endapan ya teman-teman, masih keruh. Ya, kita bisa ulangi sampai 2 atau 3 kali ya, agar benar-benar air radiator di dalam mesin dan di radiatornya sudah benar-benar bersih teman-teman. Ya, seperti ini kita langsung masukkan dari atas dan keluar dari bawah. Ya, tunggu sampai airnya benar-benar turun semua ya teman-teman. Ini sudah kelihatan bersih airnya. Nah, kemudian kita tutup bagian bawahnya. Kemudian kita isi lagi. Sampai penuh, kemudian mesin akan kita hidupkan agar berputar ya. Airnya dari dalam mesin keluar ya, kemudian kita akan bilas lagi teman-teman. Kita akan buka bagian bawah radiatornya. Ya, kita akan hidupkan mesinnya teman-teman. Ya, biar berputar ya air dalam mesinnya, dia
akan keluar. Ya, setelah sekitar 1 atau 2 menit kita matikan dan kita buka air radiator di bawahnya, teman-teman. Ya, itu terlihat ya. Airnya sudah turun. Ya, setelah seperti ini kita akan blending ya, teman-teman. Kita akan isi air radiator yang barunya. Sementara ini tutup blendingnya sudah lem-leman ya, teman-teman. Ini dari sananya sudah seperti ini. Waktu saya copot dia sudah ada lem-lem di bagian dalamnya. Ya, kita akan lakukan blending dengan melepas ya bagian penutupnya. Ya, agar gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam mesin bisa keluar ya. Kemudian kita akan isi tabung di bagian cadangannya setelah selesai, teman-teman. Ya, ini si pengurasan sudah beres. Kita akan langsung isi saja air radiatornya, kemudian kita akan blending agar benar-benar masuk full ke dalam mesin. Ya, ini kita isi air radiatornya pakai air yang sudah kita masak ya, teman-teman. Ya, agak sedikit panas karena belum begitu lama kita masak airnya, teman-teman. Ya, kita akan gunakan corong ya, teman-teman. Kemudian di bagian bawah blendingnya ya, kita lepas saja ini dudukannya dan kita kasih wadah agar air radiatornya tidak turun ke bagian dinamo jalan ya, karena akan sangat berbahaya, nanti bisa konslet di bagian dinamo jalannya, teman-teman. Ya, kita lepas seperti ini karena ini sudah dilem paten ya, teman-teman. Ini dari selang nanti akan keluar air setelah kita isi full di bagian radiatornya, teman-teman. Ya, ini airnya sangat banyak ya, sedikit panas. Ya, masih agak panas airnya, kita gunakan elap. Ya, ini sudah keluar bagian mesin ya, teman-teman. Ini gelembung-gelembungnya masih banyak ya. Jangan ditutup dulu ya, teman-teman, sampai kita tunggu gelembung-gelembungnya keluar ya, agar ruang hampa yang di dalam mesin itu sudah tidak ada. Ya, ini masih banyak ya, masih banyak gelembungnya, teman-teman. Ya, kita isi lagi ya sampai benar-benar gelembung-gelembung yang ada di bagian mesin sudah keluar semua, dan di bagian selang blendingnya ini sudah tidak ada gelembung, teman-teman. Ya, kita isi lagi full. Ya, setelah tidak ada gelembung lagi ya, kita pasang lagi di bagian tempat blendingnya. Kemudian kita isi full radiator dan kita hidupkan mesin. Setelah beberapa detik kita matikan, pasti air radiator di dalam radiatornya akan berkurang dan kita akan tambah, teman-teman. Ya, biarkan berputar dulu ya airnya. Ini ya. Ya, ini airnya berkurang, teman-teman. Kita isi, kemudian kita hidupkan mobilnya agar gelembungnya juga keluar dari radiator, teman-teman. Mana Yas? Ya, ini sudah penuh.
Kemudian kita hidupkan mesinnya. Kita lihat ini gelembung-gelembungnya keluar ya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe-nya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, para subscriber dan para penonton. Kita isi full lagi airnya ya. Ya, tunggu sampai gelembung-gelembungnya hilang ya. Agar benar-benar penuh air yang di dalam mesin maupun yang ada di dalam radiatornya. Ya, ini sudah mulai hilang gelembungnya teman-teman. Ya, kita akan tutup dan kita akan isi di bagian cadangannya teman-teman. Ya, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IJM.